Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin. Wa ba'd. Jemaah salat maghrib, azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' min Bulughil Maram, ya, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Tepatnya masih di Babul Bir Wassilah, ya, di hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini bahas tentang besarnya perkara zina dan juga, ya, perbuatan itu dilakukan bihalilatil jar, dengan istri tetangga. Ya, artinya besarnya dosa perbuatan zina yang dilakukan dengan istri tetangga. Ya, jangankan dengan istri tetangga, ya, dengan yang di luar itu pun termasuk dosa besar, apalagi dengan istrinya tetangga, yang tetangga itu punya hak atas kita. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zamu, dosa besar apa, ya, yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Ya, ini pertanyaan, ya, seorang sahabat kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyu dzambi a'zamu, dosa apa yang paling besar? Qal, maka Nabi pun mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa besar, ya, dosa yang paling besar itu, kata Nabi, adalah engkau menjadikan bagi Allah Ta'ala niddan, tandingan. Engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala niddan, tandingan, wa huwa khalaqaka, padahal dia Allah Ta'ala yang telah menciptakanmu. Ini dosa yang paling apa? Paling besar. Ya, engkau menjadikan bagi Allah Ta'ala niddan, tandingan, padahal dia Allah Ta'ala yang telah menciptakanmu. Qult, kemudian aku berkata, summa ay, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian apa setelahnya? Qal, maka Nabi pun mengatakan, summa an taqtula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Kemudian, ya, dosa yang paling besar setelahnya adalah engkau membunuh anakmu karena khawatir anakmu ikut makan denganmu. Artinya khawatir apa? Fakir. Ya, khawatir, ya, anaknya itu ikut makan, nanti khawatir, ya, fakir, tambah enggak punya. Ya, artinya dosa yang kedua adalah membunuh. Apalagi membunuh siapa? Anak, ya, khawatir dari fakir, ya, dan ketidakmampuan. Qul, kemudian aku berkata, summa ay, kemudian apa? Qal, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, summa antuzaniya halilata jarika, kemudian kau berbuat zina, ya, kau, ya, berbuat zina dengan istri tetanggamu. Kau menzinahi, ya, istri tetanggamu. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan tadi, ya, yang tatkala seorang sahabat bertanya kepada Nabi, dosa apa yang paling besar?
Ya, a'zam dalam riwayat yang lain ayu dzambi akbaru, dosa apa yang paling besar? Ya. Ini menunjukkan bahwa ya, pertanyaan ini menunjukkan bahwa dosa-dosa itu mutafawitah. Dosa-dosa itu bertingkat. Ya, ada yang besar, ada yang di bawahnya, beda-beda. Dan ini pun akan berdampak pada tingkatan hukuman. Semakin dosanya besar, maka hukumannya pun besar. Ya, dosanya semakin kecil, maka hukumannya pun kecil, seperti itu. Dan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang dosa apa yang paling besar, maka Nabi mengatakan antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah Ta'ala itu apa? Niddan, tandingan. Kenapa ini didahulukan ya? Karena ini akan apa? Akan merontokkan tauhid. Ya. Akan merontokkan tauhid dan menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala adalah sarfu anwa'il ibadah. Dia akan memalingkan macam-macam ibadah kepada selain Allah Ta'ala, padahal dia Allah Ta'ala yang telah menciptakanmu. Ya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah mengatur rizki kita, Allah yang telah ya memberikan kepada kita segala apa yang ada di dunia ini. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pertama ya, di sini dosa yang paling besar yang disebutkan tadi apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah Ta'ala tandingan padahal dia Allah Ta'ala yang telah menciptakanmu. Kemudian apa tadi yang kedua? Membunuh anak ya, karena takut apa? Takut fakir. Dan ini diambil dari firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 151. Allah katakan wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq, ay min faqrin hasil. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut fakir, jangan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ini dalam surah Al-Isra ayat 31, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khawatir fakir. Jangan. Karena anak itu dia membawa rizkinya sendiri. Setiap orang itu ada rizkinya masing-masing. Dan yang menentukan rizki Allah Ta'ala. Tatkala kita ya berusia 4 bulan di rahim ibu kita, itu udah dicatat. Jadi 4 bulan di mana di rahim ibu kita itu dicatat. Ya, Allah perintahkan malaikat meniupkan roh, kemudian yu'mar bi arba' kalimat, diperintahkan dengan 4 ketentuan. Di antaranya bikat bi rizkinya dicatat. Jadi antum enggak boleh ya jadi seorang muslim itu pesimis dengan apa? Dengan rizki. Wah, Ustaz, nanti anak dapat. Jangan. Itu yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala yang memberinya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih berkaitan dengan anak, maka dia membawa rizkinya sendiri dan Allah Ta'ala yang menanggung rizkinya. Ya, kemudian tadi ya runtutan setelahnya adalah summa antuzaniya halilata jarik. Kemudian kau ya berbuat zina dengan istri tetanggamu. Ya, sini ya tuzaniya ini diambil dari tufa'ila, artinya ya perbuatan ini ya bisa jadi ya dari 2 orang, laki-laki dan perempuannya masing-masing mau, maka terjadilah perbuatan apa? Zina. Ya, dan ini rawan terjadi apalagi kalau rumahnya satu sama yang lain saling apa? Saling berdekatan, hati-hati ya, karena ini rawan terjadi. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadis yang kita bacakan tadi disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya, di antara ya fikih hadis yang pertama kata beliau adalah hadis tadi menunjukkan bahwa dosa yang paling besar, ya, dan pelanggaran syariat yang paling besar adalah asyirku billahi ta'ala, adalah perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Apa bentuknya? Yaitu dia menjadikan bagi Allah Ta'ala niddan, tandingan fil ibadah, dalam hal ibadah. Dia menjadikan bagi Allah Ta'ala tandingan dalam hal ibadah, minal hub, dari kecintaan, wal khauf, dari rasa takut, wal roja. Karena sifat ibadah itu mesti ada 3 ini rukunnya. Al-hub, ya, rasa cinta, wal khauf, rasa takut, wal apa? Wal roja, dan berharap. 3-tiganya mesti ada. Ya, dan lain ya daripada ibadah-ibadah itu. Dan ini Allah ya larang di dalam surah Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Ta'ala andadan, tandingan-tandingan. Kalau nid itu mufrad, bentuk jamaknya andada. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Ta'ala andada, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, ya, dan kalian dalam keadaan mengetahuinya. Ya, tandingan-tandingan yang ya kalian akan palingkan ibadah itu kepada selain Allah Ta'ala. Ya, padahal tandingan itu tidak setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha berhak untuk diibadahi. Ya, ini penting ya. Kenapa? Karena ada orang yang dia ya tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dia. Padahal kalau dia tahu bahwa Allah telah menciptakan dia, Allah yang telah menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini Allah tundukkan untuk dia, untuk jadikan ibadah kepada Allah Ta'ala, kemudian dia palingkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala, maka ini perbuatan apa? Syirku billah. Dan ini banyak terjadi. Ya. Kemudian fikih hadis yang kedua, kata beliau, hadis tadi menunjukkan bahwa perbuatan syirku billah, ya, dari orang yang apalagi dia tahu, ya, setelah dijelaskan bahwa itu perbuatan syirku billah, ya, dia tahu dengan hakikat tauhid, maka ini ya orang terjelek dari orang yang ternyata tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan syirku billah. Ya, karena Allah Ta'ala tadi katakan wa antum ta'lamun, kalian tahu bahwa itu perbuatan apa? Syirik. Ya. Sehingga di sini wa antum ta'lamun, dan kalian tahu bahwasannya la rabba lakum yarzuqukum ghairah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalian nih tahu bahwa tidak ada Rabb bagi kalian yang memberikan rizki kepada kalian selain Allah. Kalian nih tahu. Tapi kenapa kalian menjadikan tandingan-tandingan ya bagi siapa? Bagi Allah Ta'ala. Ya. Dan orang yang melakukan syirku billah itu tergolong dalam beberapa macam. Yang pertama, melakukannya wa antum ta'lamun, dia tahu. Ya. Yang kedua, melakukannya karena dia enggak tahu. Enggak taunya karena enggak mau tahu, enggak mau belajar. Maka itulah pentingnya mempelajari tentang apa? Tauhid dan akidah. Agar apa? Agar tauhid kita terjaga. Karena tauhid itu kalau tercampuri dengan syirikan, ya, perbuatan-perbuatan tadi akan merontokkan ibadah kita. Eman-eman ibadahnya. Ya, salatnya, puasanya, umrahnya, hajinya, sedekahnya runtuh gara-gara perbuatan apa? Syirku billah. Kemudian yang ketiga, fikih hadis yang ketiga dari hadis yang kita bacakan tadi, kata beliau adalah besarnya perkara al-qatl.
besarnya perkara membunuh tanpa cara yang benar atau dibenarkan dalam syariat Islam. Ya, dan ini ya hukumannya bagi orang yang qatl, ya, membunuh itu adalah diapakan? Nah, diqisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian al-qisas dalam hal apa? Fil qatla. Kalau membunuh, hukumannya dibunuh. Ya. Nabi SAW pun mengatakan seperti itu. La yahillu, tidak halal bagi darah seorang muslim kecuali ya pada 3 kondisi. Ya, yang pertama dia membunuh ya orang lain. Ya, kalau membunuh orang lain maka hukumannya diapakan? Dibunuh. Qisas, ya. Dan ini adalah hukuman yang terbaik yang ada cuman dalam Islam. Tapi kalau membunuh cuman di penjara setahun, 2 tahun, 5 tahun, maka maraklah terjadi perbuatan apa? Pembunuhan itu, begal contohnya, ya. Lihat yang jadi korban itu berapa? Hah? Puluhan kadang. Ya. Tapi kalau Islam ya hukumnya diterapkan maka akan terjadi kondisi aman di suatu tempat. Kemudian yang kedua adalah sayyibuz zani, orang yang sudah menikah dia berbuat zina. Maka ini sama ya hukumannya di apa? Di apa? Dirajam. Ya, kalau dia sudah menikah tapi dia berbuat zina. Kalau dia berbuat zina belum menikah, diapakan? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah dari keduanya berapa? 100 kali cambukan. Kalau belum menikah, kalau sudah menikah maka tadi dirajam. Ya, dirajam. Ya, cuman pembuktiannya memang berat. Ya, mesti ada 4 saksi, ya. Kemudian mesti ya, hal-hal lain yang terpenuhi kemudian baru ya terlaksana hal itu. Kemudian yang ketiga adalah al-mufariqu lil jamaah, orang yang keluar dari agama Islam. Murtad ya, kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Jadi cuma 3 itu. Ya. Kalau itu diterapkan maka aman nanti. Ya. Artinya perbuatan al-qatl, pembunuhan itu akan semakin minim. Tapi kalau ternyata dibiarkan ya, maka orang akan menggampangkan. Ya. Dan hukum yang paling adil dan paling baik adalah hukum yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya ya, atau fikih hadis yang selanjutnya atau yang terakhir kata beliau adalah jeleknya perbuatan zina. Ya. Jeleknya perbuatan apa? Perbuatan zina. Ya, terlebih kalau itu adalah dilakukan dengan istri tetangga. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan mendekati pada perbuatan zina perkara yang dilarang, wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Artinya mendekati ya, itu sarana-sarana yang menghantarkan ke sana jangan didekati. Ya. Kalau antum mendekati sarana-sarana itu maka akan mudah masuk pada perbuatan itu. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perbuatan yang keji dan ya sejelek-jelek jalan. Ya. Terlebih ya kalau itu dilakukan dengan istri tetangga ya, maka yang seperti ini ya akan mendatangkan dosa yang lebih besar. Dan kalau kita lihat ya perbuatan zina di zaman sekarang ya memang ngeri ya, memang ngeri. Kenapa? Karena ya banyaknya akses sekarang yang mudah untuk orang berbuat zina.
Ya, baik mungkin melalui alat komunikasi ya sekarang itu yang memudahkan seseorang untuk bertransaksi kemudian melakukan perbuatan zina. Ya, maka tutuplah ya celah-celah yang ada yang akan menghantarkan pada perbuatan zina. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya 3 dosa besar yang tadi Nabi sebutkan. Yang pertama adalah perbuatan apa? Syirku billah. Ya, kemudian yang kedua apa? Membunuh. Kemudian yang ketiga apa? Berbuat zina. Kalau antum buka surah Al-Furqan ya, di mana Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang 3 ya dosa besar tadi. Allah katakan wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah taala Tuhan yang lain. Itu perbuatan apa? Ya, syirku billah, tidak melakukan itu. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan dia tidak membunuh jiwa ya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati, yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar, membunuh, tidak membunuh. Wala yaznun, dan tidak berbuat zina. Lihat, ini ya sifat ya ibadur rahman. Kemudian apa? Ya, kata Allah Ta'ala wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan itu, dia akan mendapatkan dosa, merasakan dosa. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan diancam ya kekal di dalamnya. Illa man tab, kecuali yang taubat. Lihat tadi ya, tidak ya berdoa bersama Allah Ta'ala Tuhan yang lain, kemudian tidak membunuh dan tidak berbuat zina. Kalau 3-tiganya dilakukan tadi, akan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat. Illa man tab, kecuali orang yang taubat. Ya, dosa apapun kalau dia taubat Allah terima. Ya, dosa apapun termasuk perbuatan apa? Syirku billah, kalau dia taubat Allah terima. Illa man tab, kecuali orang yang taubat. Wa amana, dan dia beriman. Wa amila amalan salihah, dan dia beramal dengan amalan yang saleh. 3 ini taubat. Tentu kalau berbicara taubat panjang lagi. Antum buka kitab Riyadhus Shalihin, di situ ada babut taubah, bab tentang apa? Tentang taubat. Ya, taubat itu disebut dengan taubatan nasuha kalau terpenuhi 3 syaratnya. Yang pertama adalah segera meninggalkan perbuatan dosa itu. Ya, nggak ada istilah Ustaz, ana mau tobat tapi setengah-setengah, nggak ada. Atau sedikit-sedikit, nggak ada. Kalau dia ingin tobat benar, tinggalkan. Kemudian yang kedua, dia menyesal perbuatan dosa itu. Kemudian yang ketiga, punya tekad yang kuat, nggak kembali lagi. Ini disebut dengan taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat. Ya, bukan taubat apa? Taubat sambal, pedes kapok ya, besoknya pedes lagi. Ya, ini nggak kapok-kapok ini. Tapi kalau taubatan nasuha seperti tadi. Ya. Illa man tab, kecuali orang yang taubat dengan taubatan nasuha. Dan ini kalau berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Kalau berkaitan dengan hak manusia, tambah 1 dia minta dihalalkan. Ya, yang berat itu kadang dosanya berkaitan dengan hak siapa? Manusia. Kalau dengan hak Allah, antum istighfar, Allah ampuni. Kenapa? Karena Allah itu wasi'ul maghfirah, Allah itu luas ampunannya. Dan Allah selalu membentangkan tangannya di waktu siang dan malam untuk memberikan taubat dan agar pelaku maksiat itu taubat. Allah terbuka. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia ini berat. Kadang mungkin ada karena apa ya? Karena gengsi kita ya.
atau karena ego kita sehingga ya, mungkin dia nahan diri, padahal kalau memang dia salah dia minta maaf. Ya, daripada nanti urusannya sampai kemana? Ke akhirat, di dunia aja. Makanya di dunia ini ya berusaha untuk jangan membuka ruang ruang konflik dengan orang. Kenapa? Karena kalau nggak selesai dibawa kemana? Akhirat. Ya, usahakan tatkala mungkin ada perseteruan atau mungkin ketrik ya, segera untuk adakan perbaikan hubungan. Antum ketemu ya, antum berkunjung, antum kasih sesuatu, antum minta maaf, selesai. Karena kalau enggak nanti sampai kemana? Ke akhirat. Illa man tab, kecuali orang yang taubat wa amana, dan dia beriman, imannya benar, akidahnya benar, wa amila amalan salihah, dan dia beramal dengan amal yang saleh, dan amal yang saleh itu jadi benar tatkala terpenuhi dua syarat yang kita bahas tadi pagi di Masjid An-Nur. Yaitu yang pertama, amal solehnya harus ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang yang taubat, beriman dan beramal dengan amal yang soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka adalah orang-orang yang akan Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Makanya tadi dimulai dengan taubat, beriman dan beramal dengan amal yang saleh. Ya. Maka dengan itu ya, ketiga perbuatan tadi ya akan Allah gantikan dengan apa? Hasanat, dengan kebaikan. Kalau dia bertaubat, beriman dengan benar dan beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk memperbanyak tadi ya taubat kepada Allah taala, kemudian ya terus ya memperbaiki iman kita dan terus meningkatkan amal saleh kita, dengan harapan keburukan-keburukan yang tadi itu akan Allah gantikan dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.